Pasti Wimar Show ini sedang membicarakan batik, makanya banyak sekali batik-batik sini. Tapi yang bermutu, karena poin dari tamu kita Pak Romi adalah bahwa mutu itu yang penting dalam batik sebagai suatu benda seni. Tapi bagaimana keinginan kita untuk mendapatkan devisa dari batik untuk membuat orang menggunakan batik gitu? Apa itu bertentangan tidak? Ya tentunya tidak, artinya bahwa kalau masyarakat kita, perkembangan batik ini tumbuh berkembang, secara otomatis juga akan mendatangkan devisa juga buat negara kita. Artinya masyarakat dari kalangan UKM ini akan menjadi masyarakat menengah, dan tentunya juga akhirnya kita juga akan memberikan kontribusi juga mungkin melalui pajak dan sebagainya kepada negara kita. Artinya potensi yang ada di negara kita, mari kita coba kita tumbuhkan kembali. Kita ini punya sesuatu, punya hal-hal yang perlu kita sinergikan dengan kekuatan budaya yang lain tentunya. Mungkin juga harus ada kebijaksanaan harga kolektif gitu yang memberikan nilai pada seni ya. Jadi jangan dizerokan. Untuk itu barangkali Bapak terpilih jadi Presiden Komisaris GKBI, itu apa tugas Bapak? Ya, saya sebetulnya itu hanya pengawasan ya. Alhamdulillah saya mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewakili para pemegang saham, dan saya insya Allah akan berusaha untuk membangkitkan ruh batik tentunya di gabungan koperasi kami kembali, karena memang koperasi batik kami sekarang banyak bergerak di bidang selain batik. Jadi maksudnya melakukan investasi ke beberapa sektor real ya, artinya tidak hanya di tekstil saja, mungkin ke sorted yang lain. Berarti bahwa modal yang terkumpul melalui usaha batik walaupun itu benda seni cukup besar untuk bisa menjadi dana investasi. Ya. Kami berpandangan bahwa batik ini ke depan harus kita TBK, karena harus bisa listing ke pasar modal. Kenapa saya katakan seperti itu? Roti saja bisa, kenapa batik tidak? Nah mari. Mungkin karena roti bisa produksi massal, apakah batik bisa batik, tidak? Kan ya, katanya padat karya harus. Ya padat bisa. Jadi batik dengan menggunakan sistem cap itu bisa mass product. Artinya mari kita para generasi pembatik ini, mari kita berpikir corporate bersama-sama, jangan killing each other. Jadi memang di dalam dunia perbatikan ini contak menyontak ini bukan hal yang luar biasa, sangat sudah biasa Pak. Nah ini maka kita coba merubah mindset kita para pembatik ini supaya ke depan ini mari kita duduk bersama, kita berpikir lebih besar bagaimana batik ini menjadi komoditi nasional yang bisa diandalkan untuk membuat devisa negara kita. Saya mau dapat gambaran sekarang mengenai geografinya gitu ya. Katanya batik itu berasal dari Jawa ya. Apakah masih industri batik itu di Jawa? Oh tidak, sekarang banyak berkembang. Bahkan kita mengedukasi di Papua, di Aceh sekalipun. Dan sekarang ada 18 provinsi Pak mempunyai potensi batik. Yang dulunya boleh dikatakan sudah mati suri, sekarang dengan adanya UNESCO memberikan penghargaan itu mulai tumbuh berkembang. Nah ini potensi ini. Penghargaan UNESCO itu disadari jadi sudah mulai disadari Pak, ya, para pembatik ya, batik. Bahkan di Pekalongan sendiri juga pernah era 70-an itu pernah dikatakan batik di sana sudah mati suri, tetapi era 80 awal itu mulai tumbuh kembali. Pekalongan itu termasuk wilayah yang primer dalam batik atau dibandingkan dengan Jogja atau Solo? Boleh dikatakan begitu. Satu-satunya kota yang bernama batik itu adalah Pekalongan. Jadi bernama batik, artinya the word batik city itu adalah Pekalongan. Oh, batik city itu adalah Pekalongan. Memang secara kita melihat secara resource itu Pekalongan sangat besar potensinya untuk para batiker. Terbukti bahwa tahun 2005 kita pernah mengadakan show of force dengan 1.100 pembatik, kita membentangkan kain 1.000 meter. Itu kita bisa satu potong kain tanpa sambungan, kita mendapatkan Guinness World of Record pada tahun 2005 itu. Ya ini suatu prestasi yang besar yang perlu dibanggakan, dan
Mungkin Pekalongan juga disebut sebagai supplier batik terbesar juga. Dari segi lapangan kerja, jadi tenaga yang terserap di Pekalongan di bidang batik itu banyak. Banyak sekali Pak, banyak sekali. Mungkin kalau boleh saya katakan mungkin antara 500 ribuan ya. Karena Pekalongan ini terdiri dari Pekalongan Kabupaten dan Pekalongan Kota. Di kami, di Pekalongan itu adalah mata pencaharian utama. Itu adalah batik, yang kedua adalah perikanan Pak. Ada sekolahnya di Pekalongan. Ada sekolah batik, sekarang sudah ada Pusmanu. Ada. Bapak dulu menempuh studi di Kairo itu bukan belajar batik kan? Iya Pak, ngaji aja. Oh Pak, bagus. ngaji. Oh, karena itu bisa mengerti spiritualismenya juga. Ya. Pak, jadi ini dari segi sebagai bisnis saya masih ingin tahu, batik itu memang cocok untuk UKM ya? Ya, cocok untuk UKM. Berarti perusahaan besar susah masuk ke situ? Ya makanya kembali ke tadi seperti apa yang saya katakan, bahwa kita sekarang ini sudah mulai berbenah diri. Karena potensinya besar. Batik ini kan hebatnya itu adalah priceless and segmented. Priceless and segmented. Ya. Segmented artinya gimana? Segmented artinya pasarnya itu bermacam-macam Pak. Jadi tidak selalu produk batik A ini harus pasarnya sama, tidak. Jadi ada yang batik kelas daster sendiri, batik kelas abstrak sendiri, abstrak mungkin yang kayak baliho-baliho sendiri. Oke Pak, nanti lanjutkan setelah break ini mengenai batik dengan Pak Romy Oktobirawa dan saya Wimar, acaranya Wimar Show.